awal mula film diperlihatkan seorang pria yang akan kita panggil Bang sedang berbincang santai dengan istrinya di rumah. Istrinya di sini ingin menitipkan anak dari sahabatnya karena mereka ingin berlibur ke Pulau Jeju. Anak tersebut bernama Kim, seorang gadis remaja berusia 17 tahun. Bang di sini sempat menolak permintaan dari istrinya tersebut, tapi karena si Bang ini tipe-tipe laki takut bini, akhirnya ia menyerah dan menuruti permintaan dari sang istri. 애 좀 봐줘. 3주? 내 집? 요만큼이라도 상처 내면. Di keesokan harinya, Bang mengantarkan istri dan sahabatnya itu pergi ke bandara terdekat. Dari sana, Bang kemudian melanjutkan menjemput Kim di sebuah tempat. Kim di sini mengajak seorang teman dan meminta Bang untuk mengantarnya ke wilayah Hongdae untuk membeli sebuah buku. Di dalam mobil itu, Bang berusaha mengerti keinginan dari para gadis ini, sampai saat Kim meminta kepadanya untuk diperbolehkan menginap di rumah temannya itu. Bang pun mengizinkannya dan memberikan Kim sedikit uang jajan tambahan untuk membeli seblak ceker kesukaannya. 얘네 집에서 자고 가도 돼요? 그런 자세. 지갑 줘봐. 이거 비상금이야. Baru saja Bang tertidur di rumahnya, Kim kembali menghubungi Bang dan memintanya untuk menjemput. Mau nggak mau si Bang ini pun datang ke sebuah kafe di mana si Kim malah asik ngebucin bersama kakak kelasnya. Setelah bocah pria itu pergi, Kim mengatakan jika dirinya ingin menginap di rumah Bang saja. Tapi sedetik kemudian Kim malah menyuruh Bang untuk pulang. 아저씨 먼저 들어가세요. Bang yang kebetulan melihat Kim pergi bersama anak berandalan, di sini memutuskan untuk mengikutinya karena khawatir akan murka dari sang istri. Bermodalkan sebuah pelacak yang sempat ditaruhnya pada dompet milik Kim, Bang tiba di sebuah tempat permainan ski es. Di dalam sana ternyata kakak kelas dari Kim yang bertemu di warkop sebelumnya bersama dengan teman-temannya menjebak Kim untuk dipalak. Geng dari siswa ini dipimpin oleh seorang wanita bernama Sung yang menyuruh Kim dan temannya untuk menjadi seorang WTS alias ubrut agar dirinya mendapatkan uang sebagai mucikari. Tapi tiba-tiba 1시간 딱 눈 감고 있으면 200. 근데 너 아다는 맞냐? 안 닥쳐? 쌍년이. 그만해. Kim akhirnya dibawa pulang oleh Bang ke rumahnya. Di sini, Kim melihat-lihat foto dari Bang bersama dengan istrinya dan ia mulai menanyakan tentang kehidupan dari Bang seperti umur, olahraga kesukaan, aplikasi VPN favorit, dan yang lainnya. Ia pun mengatakan jika di usianya yang kini 50 tahun, dirinya adalah seorang kontraktor yang bisa dibilang cukup sukses di bidangnya. Setelahnya Bang pun mengajak Kim untuk pergi mencari makan di kota. Pulang dari sana, beberapa orang polisi yang sedang melakukan penyelidikan terkait penusukan beberapa remaja di tempat tersebut sempat menghentikan mobil mereka. Para korban itu adalah remaja yang terlibat perkelahian dengan Bang di hari sebelumnya. Namun dikarenakan hanya ingin memastikan, seorang detektif bernama Lee pun hanya menanyai mereka dan membiarkan mereka berdua pergi dari sana. 이쪽 길로 자주 다니세요? Di hari selanjutnya, detektif Lee terlihat mendatangi kediaman dari Bang. Tujuan dari Lee datang ke sana adalah untuk mencari tahu kejadian yang sebenarnya dari kasus yang menewaskan beberapa orang remaja tersebut. Dari bukti CCTV yang didapatkan, mobil Bang sempat terlihat melintas di sana sesaat setelah motor yang dikendarai para remaja itu melintas. Ia di sini menaruh curiga jika kasus tersebut berkaitan dengan Kim. Namun, Bang menolak membiarkan Lee untuk berbicara dengan Kim sebelum ada bukti yang mengaitkannya dengan kasus tersebut. Setelah Lee pergi, Bang berusaha meyakinkan Kim jika kematian dari para remaja itu bukanlah kesalahan dari Kim. Hal itu membuat Bang seketika mengingat masa lalunya di mana dirinya terlihat sedang bersama seorang wanita di atap sebuah gedung. 아저씨. 그 아이는 4m 뒤에 죽음을 앞두고 아이는 괜찮다고. Tak berselang lama, Kim mendapat telepon dari Sung yang menyuruh Bang untuk datang menemuinya. Jika Bang tidak melakukan hal tersebut, ia mengancam akan memberikan pisau yang digunakan Bang untuk membunuh teman-temannya ke pihak kepolisian.
Sung di sini juga mengambil uang beserta dompet milik Kim yang mana ia tidak mengetahui jika terdapat sebuah pelacak di dalamnya. Setelah menyiapkan segala sesuatunya, Bang pun memberikan Kim sebuah gelang pelacak untuk dipakainya sementara ia akan pergi menemui Sung seorang diri. 그리고 이거 계속 차고 있어. Bermodalkan sebuah pelacak di dompet milik Kim, Bang kemudian mendatangi sebuah tempat bangunan di mana tempat tersebut ternyata adalah sebuah kantor milik seorang pria yang menyelundupkan para gadis remaja untuk dikirim ke luar negeri. Sung di sini merupakan anggota dari sindikat mereka. Bang kemudian meminta pisau yang dicarinya kepada si bos, namun si bos ini menolaknya. Saat menyadari Bang yang diceritakan oleh Sung ada di hadapannya, si bos kemudian menyuruh salah satu anak buahnya untuk menghabisi Bang. 칼 가지고 와. Sesaat sebelum kabur, si bos ini ternyata sempat meminta bantuan kepada salah satu temannya untuk mengirimkan jawara terbaik mereka ke sana. Seorang pria bernama Yuri pun dikirim untuk menghadapi Bang di dalam sana. Meski Yuri sendiri adalah seorang pembunuh bayaran profesional, Bang di sini mampu dengan mudah mengalahkannya. Tiba di rumahnya, Bang menyadari jika Kim telah diculik oleh komplotan Sung. Ia kemudian mendatangi sebuah hotel remang berdasarkan dari gelang pelacak yang dipakai Kim sebelumnya dan berhasil menghajar beberapa orang pria yang sedang membuat sebuah video kukudaan di dalamnya. Namun di dalam sana Bang hanya mendapati teman dari Kim, sedangkan Kim sendiri berada di tempat lain. Sung di sini kemudian mengancam jika terjadi sesuatu kepada dirinya, rekan-rekannya akan membuat Kim tewas seketika. 전혀 뭐가지도 끝이야. Untuk mencari keberadaan dari Kim, Bang pun menginterogasi Sung di dalam hotel tersebut. Dari informasi yang dikatakan oleh Sung, jika sindikat mereka menculik para remaja yang kabur dari rumah untuk dijadikan informan ataupun dijual ke luar negeri. Caranya adalah menjebak mereka dengan berpura-pura ingin menolong, kemudian membawanya ke hotel tersebut. Dan ternyata Sung adalah bibi dari Kim, yang artinya ibu dari Kim adalah mucikari dari bisnis mereka. 걔는 가출한 것도 아니잖아. 그녀는 지명한 새끼가. 돈들 바빠. Di hotel tidak pamit ayah ini, Bang kemudian mendapat perlawanan dari para anggota geng yang melindungi tempat tersebut. Namun seperti sebelumnya, dengan mudah ia pun mampu mengalahkan mereka semua. Dari informasi yang didapatkan dari salah satu bocah di tempat tersebut, jika Kim dibawa oleh pria berambut gimbal ke tempat lain. Si bocah ini juga mengatakan jika ia bersedia membantu Bang untuk mencari Kim jika nyawanya diampuni. 감사합니다. 감사합니다, 선생님. 누군데? 그 이주 그 레게 머리한 놈이요. Yuri di sini ternyata adalah orang yang telah membunuh si gimbal. Ia ditugaskan oleh perusahaannya untuk menghabisi Bang karena telah menyebabkan kerugian besar di perusahaan mereka. Yuri juga mengatakan jika Kim akan berada di dermaga kargo Dungyong pada jam 8 pagi untuk dikirim ke Rusia. Nggak kapok meski sebelumnya pernah dikalahkan oleh Bang, Yuri di sini kembali mengejar Bang yang masuk ke dalam hotel untuk membunuhnya. 애 어딨어? 서둘러야 될 거야. 그에 찾으려면. 그 빌라에 있던 여자애도 네가 죽였지. Detektif Lee di sini berusaha untuk menangkap Bang, namun kelincahan tangan dari Bang mampu merebut pistol dari tangan Lee
dan membawanya untuk ikut pergi ke Dongyong. Di dermaga itu, Bang mencari sebuah kapal bertuliskan Irina sesuai petunjuk dari Yuri. Tak jauh dari kapal tersebut, ia juga melihat sebuah mobil di mana di dalamnya Kim sedang disiapkan untuk dikirim ke luar negeri. Dari ponsel si bos penyelundup akhirnya diketahui jika detektif Lee terlibat dengan mereka. Bang pun memanfaatkan hal tersebut dengan menjadikannya sebagai informan di kepolisian. Dari sana Kim dan Bang dibawa ke rumah sakit Seon untuk diobati. Kim di sini baru sadar setelah 2 hari mengalami pingsan. Kim sendiri sepertinya tidak mengetahui jika ibunya adalah salah satu bos yang melibatkan penculikan dirinya. Saat mengetahui polisi akan menginterogasinya, Kim meminta kepada Bang untuk menemaninya di dalam sana. 조만간 경찰에서 찾아올 거야. 아저씨 방은 어딘데요? VIP실. 그래서 대신 내주고 있잖아. 아저씨도 여기로 옮겨요. 혼자 있는 거. Tak ingin kejahatannya terbongkar, Lee pun mendatangi Bang setelah selesai menanyai Kim. Ia di sini mengatakan jika segala hal yang mengaitkan Bang dengan kasus tersebut telah dihapuskan. Bang sendiri sebenarnya udah curiga sejak awal pas ngeliat noda darah di mobil detektif Lee di hotel sebelumnya, di mana Lee ingin membawa jasad dari Sung untuk dibakar demi menghilangkan barang bukti. Ia juga meminta informasi kepada Lee tentang siapa orang yang ingin membeli Kim. Lee sempat menolak mengingat orang tersebut berhubungan dengan mafia dari Rusia. Namun, saat mendengar Bang akan membayarnya dengan mahal, ia pada akhirnya bersedia untuk melakukannya. Dari sana Bang menemui salah satu temannya untuk meminta sebuah senjata dari pasar gelap untuk digunakan pada misinya. Sniper M200 lengkap dengan peredamnya adalah senjata yang diminta Bang untuk disiapkan temannya itu. 나 총 좀 구해줘. 유령으로. 저격용 M200. Sedangkan di tempat lain, istrinya memberikan kabar kepadanya sekaligus meminta kepada Bang untuk menjaga Kim sebaik-baiknya selama dirinya pergi berlibur. 잘 지내고 있어? 이제 일주일 남았지. 좋아? 애는 잘 있어? 은지는 이름으로 부르네? 그러게. Setelahnya Bang mendapat kabar dari detektif Lee jika sebelumnya para penyelundup itu berencana untuk menjual Kim ke mafia Rusia, di mana seorang pria bernama Park telah memesan sebuah hotel untuk Kim sebelumnya. Tak butuh waktu lama, Bang pun mendapatkan pria tersebut di hotel yang telah diberitahukan Lee sebelumnya. Dari mulut pria ini diketahui jika orang yang berusaha membeli Kim adalah seorang hakim dari Korea yang memiliki pengaruh cukup besar di dunia politik. Park juga mendapatkan sebuah panggilan telepon dari si Mami yang mengatakan jika pesta dari sang hakim akan segera diadakan. Park kemudian menyuruh Bang untuk mendatangi sebuah tempat di Gapyeong untuk mencari informasi lebih banyak. Karena tugas dari Park sendiri hanya untuk mendandani gadis yang akan dijual nantinya. 메일은 따로 확인하고 문자 보낼 거야. 바로 그 옆에 리조트 있어. 딱 보면 알 거야. 문화교류하는 거지, 씨발. 어? Beberapa orang dari unit Goklin pun dipanggil oleh Bang untuk membersihkan kekacauan di dalam sana. Seorang pria bernama Cha sempat mengatakan jika dirinya akan pensiun dari pekerjaan tersebut demi anak-anaknya. Namun Bang mengatakan jika akan ada pekerjaan bersih-bersih yang lebih besar beberapa hari lagi di Gapyeong, dan ia bersedia membayar 3 kali lipat jika Cha dan timnya mau melakukannya. 아, 당신이야말로 은퇴했다는 소리를 들었는데 이제 우리 애들한테 떳떳한 아빠가 되자 좀. 3배. Keesokan harinya Bang kembali menemui temannya untuk membongkar pesanan senjatanya yang baru saja tiba. Awalnya temannya di sini sempat ragu jika barang tersebut tidak sesuai dengan pesanan dari Bang. Namun setelah membongkar paket tersebut, ia pun mulai merakit senjata tersebut. Tak lama Bang kembali mendapat panggilan telepon dari Kim yang memintanya untuk segera menemuinya di rumah sakit. Kim di sini mengatakan jika ibu dari sahabatnya baru saja pulang dari sana, dan ia mengatakan jika sahabatnya itu melakukan bunuh diri. 왜? 어디예요? 오늘 혜준의 엄마가 왔었어요. 혜주가 죽은 게 나 때문이래요. Malam harinya detektif Lee kembali memberikan informasi kepada Bang tentang sosok dari si hakim. Diketahui juga jika ibu kandung dari Kim telah tewas 3 tahun yang lalu dan ibu tirinya inilah yang sengaja membawa Kim untuk dijual kepada si hakim tersebut.
Dari informasi itu, Bang pun segera menuju sebuah tempat di Gapyeong di mana tengah diadakan sebuah pesta besar-besaran di sana. Pesta tersebut adalah pesta yang diadakan oleh si hakim yang ingin membeli Kim sebelumnya. 보리스. 총 내려 이 새끼야. Detektif Lee di sini ternyata memilih untuk mengkhianati Bang dan memihak kepada si hakim. Mereka pun membawa Bang untuk menemui si hakim di sebuah ruangan. Si hakim adalah sosok pria hidung belang yang menyukai gadis di bawah umur alias pengidap pedofilia. Detektif Lee di sini menawarkan diri untuk membunuh Bang dan membuatnya seolah-olah seperti bunuh diri. Namun, nyatanya tidak semudah itu. 비리 증거 나한테 있는 거 알지? Yuri yang mendengar suara tembakan itu pun segera bergegas ke lokasi Bang berada. Melihat semua anak buahnya telah tewas, Yuri di sini mulai beradu peluru dengan Bang. Selesai membunuh Yuri, Bang segera menemui si hakim yang cukup terkejut akan keberadaan Bang di dalam kamarnya. Si hakim di sini sempat mencari anak buahnya di dalam sana, namun Bang meyakinkan jika dirinya telah menghabisi semua anak buah dari si hakim. Sempat menawarkan kesepakatan untuk menyelamatkan dirinya, tapi Bang menolak tawaran tersebut. 자기 대법관 후보야? 돼지 엄마는? 그녀한테 다 뒤집어 씌우고? Dari sana, Bang pun menyusul istrinya ke Jeju sekaligus untuk mencari keberadaan dari ibu tiri Kim. Si ibu tiri di sini mengatakan jika tujuan menitipkan Kim kepada Bang adalah agar Bang tertarik dengan anak tirinya itu dan ia bisa menggunakan hubungan gelap mereka untuk mengeruk harta dari Bang. Sayangnya rencana itu gagal total karena Bang yang setia kepada istrinya dan ia malah berniat untuk menjadikan Kim sebagai anak angkatnya. 다른 어린애로다가 그 오빠 지금 없어. 와이프가 엮이면 상당히 예민해져. 솔직히 사내 새끼들 중에 여기서 멈춰. 어른이 될 때까지 내가 돌볼 거야. 약속 지켰다. Oke cuy, cukup sekian review singkat alur cerita film kali ini dari Mamang. Seperti biasa, semoga masih bisa menghibur kalian semua. Dan yang belum subrek bisa langsung disubrek dan aktifin tombol loncengnya ya cuy. Jangan lupa juga buat klik like kalau kalian suka sama film ini. Akhir kata dari Mamang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.